Apa kabar adik-adik? Baik. Alhamdulillah ya. Untuk kelas daring hari ini, adik-adik hadir semua. Sekarang ini kita harus tetap menjaga kesehatan. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa ya. Sebelum belajar, marilah kita Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk menumbuhkan rasa nasional atau cinta tanah air, marilah sama-sama kita bernyanyi. Hari Kamis adik-adik belajar apa? sumber daya alam. Oke, bagus sekali ya tentang sumber daya alam. Nah, sekarang kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Tema 1, jenis pekerjaan. Kemudian pembelajaran 1. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan membaca cerita, adik-adik mampu menjelaskan tokoh yang ada dalam cerita dengan tepat. Nah, sekarang adik-adik buka buku siswa halaman 6, bacalah teks cerita Taman Bermain yang Hilang. Apa judul ceritanya adik-adik? Taman Bermain yang Hilang. Siapa saja tokoh dalam cerita ini? Siapa yang bisa? Bu. Oke, silakan. Ada ayah Rupi, ada Rupi, ada ayah, ada Oh, bagus sekali, hebat ya. Sekarang adik-adik itu sangat hebat dan luar biasa. Karakter tokoh yang ada di dalam cerita. Siapa yang tahu karakter ayah bagaimana? Karakter ayah tidak gampang marah, bijaksana dan penyabar. Oh, bagus sekali. Kalau karakternya Kupi bagaimana? Kupi. Tidak sabar, gampang marah. Adik-adik semua sudah tahu karakter tokoh dalam cerita Taman Bermain yang Hilang. Taman bermainnya itu seperti apa? Bukan bakal. Pintar sekali. Jadi kita harus menjaga alam yang ada di lingkungan kita agar tidak rusak. Bicara tentang sumber daya alam, coba siapa yang masih ingat pengertian dari sumber daya alam? Saya, Bu. Oke. Silakan Najwa. Semangat ya. Semua pasti bisa. Ayo Najwa. Semua kekayaan berasal dari alam yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Bagus sekali ya. Sumber daya alam itu terbagi atas 2 ya adik-adik. Atas 2. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu seperti apa adik-adik? Matahari, Pintar. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu yaitu seperti matahari, udara, angin, tanah, dan sebagainya. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui apa saja adik-adik? minyak bumi, Pintar. bahan kimia. Yang tidak dapat diperbaharui harus dihemat ya adik-adik. Sekarang kita akan belajar tentang pentingnya menjaga keseimbangan sumber daya alam ya. Kita harus menjaga keseimbangan sumber daya alam. Untuk lebih jelasnya, adik-adik simak dan amati video berikut ini. Sudah jelas adik-adik pelajaran ini? Tadi sudah ada penjelasan dari Ibu, kemudian sudah ada video pembelajaran. Apakah pelajaran hari ini sudah jelas? Iya, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas. Di sini LKPD pertama yaitu membuat kata pikiran.
Walaupun adik-adik sekarang daring dengan ibu, tetap ibu bagi kelompok ya, supaya yang presentasikan silakan dikerjakan. Ada petunjuknya dan langkah-langkahnya ya, silakan dibaca. Apabila ada kesulitan, silakan tanya langsung sama ibu. Ayo semangat adik-adik dalam mengisinya. Aulia ada kesulitan? Ya, diisi peta konsepnya atau peta pikiran yang diisi. Mungkin ada 3 jawaban yang dikehendaki di situ. Menjaga sumber daya alam itu sangat penting. Ibu kehendaki 3 jawaban di situ. Iya, itu yang diisi. Ayo, siapa yang mau maju? Ayo Diva, silakan presentasi. Mengapa menjaga konservasi budaya alam? Karena kita tergantung dengan sumber daya alam. Karena dapat menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman. Karena dapat mengurangi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu adik-adik. Silakan adik Ajira. Perkenalkan, nama saya Azira Walisbahu. Hari ini saya akan mempresentasikan membuat peta pikiran. Mengapa menjaga sumber daya alam? Karena kita tergantung pada sumber daya alam. Karena kita memerlukan makanan dari sumber daya alam. Kita memerlukan oksigen dari tanaman. Bagus sekali ya adik-adik. Jadi itu mengapa penting ya menjaga sumber daya alam. Jawaban adik-adik tadi semuanya benar. Jadi kelompok A dapat, kelompok Mawar dapat 100. Hore. Kelompok Melati pun dapat 100. Hore. Tepuk tangan ya adik-adik, tetap semangat ya. Nah, sekarang inilah jawabannya ya. Mengapa menjaga keseimbangan sumber daya alam sangat penting? Karena kita tergantung dengan sumber daya alam seperti yang dijelaskan tadi. Kita makan, kita menghirup oksigen dari tanaman itu adalah sumber daya alam. Ketika lingkungan kamu ada banjir, ya bencana alam banjir, apakah itu berdampak pada kehidupan kamu? Iya, berdampak ya. Contohnya, di daerah kita itu ada banjir. Apakah kamu masih bisa ke sekolah? Tidak. Selain berdampak pada diri kamu, apakah berdampak pada orang tuamu? Ya. Orang tua kami tidak bisa bekerja. Bagus sekali. Orang tua juga tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa melakukan pekerjaan, apalagi dia bertani atau berkebun. Bercerita tentang pekerjaan itu terdiri dari 2 ya. Pekerjaan yang menghasilkan barang itu coba siapa yang tahu contohnya? Ayo. Bagus sekali ya adik-adik. Kalau pekerjaan yang menghasilkan jasa apa saja adik-adik? Ada tentara. Nah sekarang adik-adik perhatikan video berikut ini. Nah tadi ada video tentang pekerjaan berdasarkan tempat tinggal ya adik-adik. Sudah disimak baik-baik? Ya, Bu. Aku yakin adik-adik hebat-hebat, keren-keren hari ini. Oke, sekarang isinya LKPD 2 ya.
Ya, langkah-langkah kegiatannya. Ya, Bu. 1. Pastikan kamu atau adik-adik memiliki diagram Venn. Tadi di diagram Venn ini ada 2 pekerjaan ya yang dibandingkan. Jadi kamu harus mencari informasi tentang 2 pekerjaan. Ayo, siapa yang ada kesulitan? Ini membuat diagram Venn ya. Jadi harus ada 2 pekerjaan yang kamu harus temukan informasinya. Kemudian kamu tulis langsung di LKPD. Siapa yang mau duluan presentasi? Silakan. Perkenalkan, nama saya Nur Aida Nasaru. Saya akan presentasikan tentang pekerjaan petani. Daerah mereka bekerja yaitu di kebun. Apa yang dikerjakan yaitu menanam jagung dan buah-buahan. Hasil yang diperoleh yaitu jagung dan buah-buahan. Dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat yaitu masyarakat mendapatkan jagung dan buah-buahan. Bagus sekali ya, tepuk tangan dulu buat adik Najwa. Nah, itu kan dari kelompoknya Mawar ya, kelompok Mawar ya. Nah, sekarang kita dengarkan presentasi dari kelompok Melati. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Afriyanti Paris. Saya mewakili kelompok Melati. Pekerjaan nelayan daerah mereka bekerja laut. Mereka kerjakan menangkap ikan, beternak daerah yang mereka bekerja desa. Apa yang mereka kerjakan ternak, hasil yang diperoleh telur dan daging. 2. Guru daerah mereka bekerja sekolah. Apa yang mereka kerjakan menghasilkan belajar murid, hasil yang diperoleh upah. Jualan daerah mereka kerja kios. Apa yang mereka kerjakan menjual, hasil yang diperoleh upah. Terima kasih ya. Terima kasih adik-adik yang sudah mau berpresentasi hari ini. Tepuk tangan. Pelajaran hari ini menyenangkan adik-adik? Apakah adik-adik suka dengan pelajaran hari ini? Iya. Coba dari awal sampai akhir ini, pelajaran apa yang adik-adik dapatkan? Dari karakter tokoh dalam cerita, karakternya ayah bagaimana? Bijaksana. Kalau karakternya Putih bagaimana? Karakternya Putih. Gampang marah. Nah sekarang pelajaran yang kedua kita belajarkan apa? Tentang apa? Daya alam. Pentingnya menjaga keseimbangan sumber daya alam. Ya, karena dengan sumber daya alam itu kita bisa hidup ya adik-adik. Nah yang terakhir kita pelajari apa adik-adik? Yaitu membandingkan pekerjaan. Tadi adik-adik sudah ada yang presentasi tentang pekerjaan petani, nelayan sesuai tempat tinggalnya. Nah karena sudah kesimpulan, nah sekarang adik-adik buka evaluasi yang ibu sudah kirimkan dan jawab pertanyaannya. Langsung jawab saja ya, A, B, C, atau D. Karena pelajaran kita hari ini sudah selesai, maka ibu akan informasikan. Kita berjumpa lagi dengan pembelajaran di hari Senin dengan tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Ya, dan ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik yang sudah berpartisipasi, sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Dan ibu ingatkan kembali, pandemi belum usai adik-adik ya. Harus tetap jaga kesehatan. Pelajaran hari ini sudah selesai, maka ibu minta ada yang memimpin doa.
doa pulang. Siapa yang bisa memimpin doa? Alhamdulillah.